Sebelum berangkat kunjungan kerja ke luar negeri, Prabowo Subianto sempat menitipkan pemerintahannya ke wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Lantas bagaimana jalannya pemerintahan selama kurang lebih 16 hari Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Terlebih dahulu yang sudah hadir ada Mas Tri Andika, pakar politik Universitas Bakri. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Selain Mas Tri Andika juga sudah tersambung pemirsa melalui sambungan Zoom. Ada Mas Dede Prayudi, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mas Uki, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Vena. Selamat malam Mas Tri. Selain kedua narasumber ini juga kita menunggu kehadiran dari narasumber kita yang lain, ada Bang Margarito Kamis. Tapi sebelumnya saya awali terlebih dahulu ke Mas Uki. Mas Uki, ini Pak Prabowo sebelum berangkat kunjungan ke luar negeri sempat menitipkan pemerintahannya ke wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Yang dimaksud menitipkan ini apa sih Mas Uki? Ya, jadi yang pertama-tama yang harus ditegaskan adalah selama Presiden Prabowo sedang melakukan tugas di luar negeri yang dalam hal ini pada hari ini sedang berada di Tiongkok, ya, seluruh roda pemerintahan berjalan sesuai dengan arahan Presiden. Ya, saya garis bawahi arahan Presiden yang dalam hal ini Presiden kita saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Kurang lebih seperti itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, bahwa kemudian ya ada kerja-kerja ya yang apabila seorang presiden itu sedang melawat ke luar negeri yang kemudian dapat diwakilkan oleh wakil presiden, maka ini sebenarnya adalah hal biasa ya yang sudah diatur di undang-undang ya. Jadi ada undang-undang dasar ya, yaitu pasal 4 ayat 2 itu yang bunyinya dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden. Jadi garis bawahi kata dibantu ya, karena belakangan ya kami dengar ada narasi seolah-olah diambil alih. Ini tidak diambil alih ya. Kalau diambil alih itu kan seolah-olah ada sesuatu objek yang tadinya berada di tangan si A kemudian diambil oleh si B. Nah, bukan itu konteksnya. Yang terjadi saat ini adalah presiden sedang melakukan lawatan ke luar negeri ya, dan wakil presiden dalam hal ini membantu kerja-kerja presiden. Jadi tidak ada pengambil alihan di sini gitu ya. Dan apa saja ya kalau misalnya kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan ya yang dapat dilakukan oleh wakil presiden. Pertama, memimpin sidang kabinet. Kedua, memberikan pengarahan pelaksanaan kebijakan ya kepada para menteri. Ketiga, melakukan koordinasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Termasuk juga yang keempat, menerima tamu negara. Yang kelima, melantik dubes dan berkuasa penuh RI ya, dan menerima surat kepercayaan ya dari dubes pemerintahan negara asing ya, meresmikan, membuka dan atau menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi lainnya. Juga ada pemerintahan sehari-hari ya yang tugasnya itu sudah diatur ya melalui surat keputusan presiden yang dimana di sana ada tenggat waktunya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi ini semua sudah merupakan hal yang lazim ya semenjak Republik ini berdiri. Ketika presiden sedang berada di luar negeri, maka sudah selayaknya wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden ya, dalam hal ini mewakilkan presiden ya apabila memang dirasa dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mbak Vena. Baik, tapi kendali berarti satu komando tetap berada di Presiden Prabowo Subianto. Jadi artinya kalau misalnya ada apa-apa begitu bisa langsung ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya Gibran ini akan melapor gitu ke Presiden Prabowo Subianto, begitu Mas Uki? Oh iya, ya itu sudah pasti ya. Jadi antara presiden dan wakil presiden ya ini adalah satu kesatuan ya, sebuah paket yang namanya paket kepresidenan. Jadi kalau kita berbicara kepresidenan ya kita tidak berbicara nama tokohnya, kita bicara institusinya. Nah, institusi kepresidenan ini ada presiden dan juga wakil presiden. Presiden adalah pemimpinnya, wakil presiden adalah pembantu presiden ya yang mewakilkan presiden terutama ketika presiden ini sedang berada di luar negeri atau berhalangan dan lain-lain. Dan tugasnya ya seperti saya katakan tadi ya, menghadiri acara kenegaraan, seremonial, bahkan memimpin rapat kabinet dan lain-lain. Jadi ini adalah hal yang biasa saja ya. Jadi
bukan kaitannya dengan pengambil alihan kekuasaan. Wah, ini kan kesannya jauh sekali kayak kudeta gitu ya. Tidak. Justru ini menunjukkan kekompakan antara presiden dengan wakil presiden, walaupun ya Presiden Prabowo juga sempat menjamin kalau menteri-menterinya merasa perlu untuk mendapatkan arahan secara langsung, ya langsung ini artinya langsung dari presiden, jangan memakai cara-cara lama yang birokratik, yang feodal, yang terlalu struktural, yang berbelit-belit, banyak simpul-simpul yang harus dilewati. Enggak, langsung aja telepon, langsung saja hubungi, ya kalau bisa bahkan jangan telepon, konferensi saja. Kurang lebih seperti itu arahannya kemarin, ya, Mbak Pena. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya aturannya jika presiden kemudian melakukan ataupun ada agenda-agenda kunjungan ke luar negeri. Langsung saja sudah ada narasumber yang hadir, Bang Margarito Kamis selaku pakar hukum tata negara UI. Selamat malam, Bang Margarito. Malam. Oke, aturannya bagaimana, Bang? Jika Pertama begini kemudian ya, presiden... pertama saya mau bilang begini, saya bukan orang alumni UI, ya bukan dosen UI. Oke, baik. Itu ya, mesti clear itu ya. Begini, minta maaf dengan segala hormat ya pada siapa tadi itu? Beliau tadi. Masuki. Ya enggak, yang baru bicara tadi. Iya, Masuki. Masuki ya? Dede Prayudi, Mas Uki. Oh iya, Benar, yang bicara tadi ya, di TV itu ya. Dengan segala hormat saya kepada beliau, saya mesti bilang apa yang dibilang beliau itu salah. Kenapa salah, Bang? 1000% salah. Why? Jabatan presiden itu jabatan tunggal. Tidak ada satu peraturan perundangan pun yang mengatur bahwa presiden kalau pergi ke luar negeri atau berhalangan misalnya itu kewenangannya dikasih kepada presiden. Nggak ada tuh. Di masa Bung Karno dulu, ketika tahun 59 setelah dekret dan Bung Karno memegang kekuasaan presiden gitu ya, dan Bung Karno keluar negeri, waktu itu kan tidak ada wakil presiden kan, karena Pak Hatta itu sudah berhenti dari tahun 56, Desember 1956, kalau tidak salah tanggal 6 Desember 1956, Pak Harto, Bung Hatta berhenti, dan Bung Karno tinggal sendirian menyelenggarakan kekuasaan gitu ya. Setiap kali Bung Karno keluar negeri, itu Bung Karno menugaskannya kepada Pak Laimena. Dan pakai kepres didefinisikan apa yang ditulis, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Laimena. Begitu pulang baru dilaporkan kepada presiden. Nah, satu. Yang kedua, sepanjang yang saya mengerti di masa Pak Harto itu tidak ada yang tugas-tugas ini dan segala macam diberikan lakukan ini. Kalaupun ada wakil presiden itu diberikan pekerjaan gitu ya di dalam negeri sekalipun, dengan Pak Harto ada di dalam negeri sekalipun, itu didefinisikan dalam surat tugas, semacam surat penugasan begitu ya, SK dari Kepres dari presiden untuk menangani apa. Misalnya di pemerintahan Pak Harto terakhir kalau tidak salah itu, misalnya Pak Tri itu diberi wewenang untuk mengurus misalnya kalau tidak salah dulu itu menerima laporan-laporan dari masyarakat gitu ya. Itu yang diberikan. Tidak bisa. Karena jabatan presiden itu jabatan tunggal. Anda lihat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan dan menurut Undang-Undang Dasar. Tidak ada wakil presiden. Nggak bisa itu ya, itu satu. Yang kedua, sekarang ini Mbak, kita ini kan biasa Zoom. Siaran TV ini bisa pakai Zoom kok. Di sana di setiap saat bisa berkomunikasi dengan presiden. Tidak ada halangan sama sekali, tidak ada hal hukum atau tidak hal politik yang menghalangi presiden untuk memberikan direction kepada menteri. Jadi presiden, wakil presiden bisa melakukan apa, katakanlah tindakan-tindakan pemerintahan sejauh, sekali lagi, sejauh ditugaskan oleh presiden. Dia tidak bisa mengambil prakarsa, apalagi memimpin rapat kabinet, lalu memberikan instruksi bla 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 bla. Tidak bisa sama sekali dalam sistem presidensial, kecuali kalau Anda mau kudeta. Begitu ya. Kecuali kalau Anda bikin kacau di negara ini, maka ada dua pemerintahan. Ada satu wakil presiden yang bisa instruksi kanan, instruksi kiri, lalu instruksi itu katakanlah dalam tanda petik tidak selaras dengan cita rasa presiden, dan itu jadi kacau. Apa itu yang mau dilakukan sekarang di Indonesia sekarang ini di bawah presiden? Tidak bisa. Karena itu sekali lagi saya bilang tegas, presiden, wakil presiden tidak bisa memimpin rapat kabinet ya kecuali sejauh ditugaskan oleh presiden. Selama tidak ada tugas dari presiden, tidak ada SK dari presiden, tidak ada keputusan presiden, tidak ada instruksi dari presiden, wakil presiden tidak bisa memimpin rapat kabinet, tidak bisa memberikan direction kepada menteri-menteri. Kebijakan-kebijakan pemerintahan tidak bisa lakukan. Why? Karena itu dipegang sendiri oleh presiden. Tidak ada cerita lain. Oke, baik, Mas Uki silakan ditanggapi. Ini katanya salah nih, harusnya ada kepres dan juga surat tugas. Silakan, Mas. Iya, itu kan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Margarito itu sebenarnya setarik nafas ya dengan apa yang saya katakan.
mungkin Pak Margarito tadi memperhalusnya dengan kata kecuali ditugaskan oleh presiden. Ya, memang dari tadi pertanyaan Mbak Vena adalah soal penugasan wakil presiden ya dari presiden, kurang lebih seperti itu ya. Dan hak-hak tersebut ya itu memang sudah diatur ya. Tadi saya sudah mengatakan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya. Ada juga TAP MPR nomor 7 ya /MPR tahun 1973 yang bunyinya ya pasal 1 ayat 3, pasal 3 ayat 1 dan 3 ya, tentang keadaan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia berhalangan, bahwa dalam hal presiden berhalangan sementara maka presiden menugaskan ya. Jadi ini betul apa kata Pak Margarito ya. Dan mungkin Pak Margarito tadi berasumsi bahwa jawaban saya itu kehilangan konteks menugaskannya itu ya. Jadi maka presiden menugaskan wakil presiden untuk melaksanakan tugas-tugas presiden yang jangka waktu penugasan penunjukannya ditentukan oleh presiden ya. Adapun tugas-tugasnya ya, ini ada Kepres ya nomor 8 tahun 2000 ya tentang penugasan wakil presiden untuk melaksanakan tugas ya. Ini memimpin sidang kabinet, memberi dan lain-lain yang tadi itu ya, memberi pengarahan dan lain-lain. Jadi Kepresnya itu tentu saja ada ya. Dan terkait dengan penugasan ini juga ada hitam di atas putih yang dimana ini ada jangka waktunya ya dari semenjak tanggal 8 tadi, 8 kemarin ya, selama 16 hari ke depan. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Pak Margarito, benar bahwa di sini ada penugasan oleh presiden ya, dan penugasan-penugasan tersebut tentu saja tidak bersifat liar, yang dimana ini wakil presiden melakukan rapat kabinet tanpa berkonsultasi, tanpa instruksi dari presiden, itu tentu saja tidak mungkin. Demikian, Mbak Vena. Oke, artinya ada penugasan ya. Saya mau ke Mas Tri Andika. Mas Tri, apa sebetulnya maksud dari Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan begitu untuk wakil presiden ya? Karena kalau kita tarik dari pernyataan dari Bang Margarito, ini harusnya juga tetap bisa berkomunikasi walaupun dari jarak jauh, karena teknologi sudah canggih saat ini. Ya, kalau di atas kertas secara konstitusional sudah jelas tadi yang seperti Bang Margarito sampaikan, bahwa sistem presidensial ini power ada di tangan presiden, kewenangan itu seluruhnya terpusat di presiden. Ya, wakil presiden kalau dalam Undang-Undang Dasar kita lihat ya, tidak ada satu pasal pun yang spesifik mengatur kewenangan presiden kecuali jika presiden berhalangan. Berhalangan itu bisa meninggal, kemudian mungkin sakit parah juga, dan sehingga tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal, secara optimal gitu ya. Nah, saya melihat dalam konteks politiknya ini masih masa-masa awal pemerintahan Prabowo Subianto, dan kalimat yang disampaikan oleh presiden sebelum lawatan ke luar negeri ini merupakan bentuk penegasan presiden terhadap gaya organisasinya, bahwa meskipun presiden sedang ke luar negeri, Anda tetap bisa berkomunikasi dengan saya. Jadi apalagi tadi kalau disampaikan meskipun sudah berbicara dengan Menko tetapi masih kurang puas, silakan bisa menghubungi saya. Ini kan menandakan bahwa Presiden Prabowo mencoba untuk lebih mengatakan tidak ada hambatan apapun sekarang untuk berkomunikasi dengan presiden, dan saya pikir ini bentuk penanaman leadership, gaya leadership beliau ya kepada para menteri-menterinya yang masih baru ini gitu ya. Sehingga kedepannya ketika presiden tetap berkunjung ke luar negeri ya, para menteri-menteri sudah terbiasa dengan pola yang seperti ini. Jadi konteks politiknya saya pikir ini masa-masa awal pemerintahan, sehingga presiden perlu menyampaikan gaya kepemimpinannya ketika beliau sedang ada di luar negeri. Oke, jadi artinya penugasan yang kemudian disampaikan, dititipkan ke Mas Gibran ini juga penugasan seperti apa sih yang Mas Tri lihat? Ya, kalau kita lihat, saya belum baca ya spesifik surat dari presiden ke Wapres terkait dengan penugasan itu. Tetapi itu setiap presiden punya stylenya masing-masing. Kalau mungkin dulu Presiden Jokowi dan JK ya, Pak JK mungkin diberikan area tugas di bidang ekonomi, kesejahteraan gitu ya. Kemudian dulu juga mungkin SBY JK gitu ya. Ada area penugasan spesifik yang dilimpahkan kepada Wapres gitu. Itu setiap presiden dan Wapres punya stylenya masing-masing, dan tidak ada satu aturan baku harus mengatur ini, harus mengatur itu. Kalau saya lihat mungkin Mas Gibran ini ditugaskan untuk tetap memonitor situasi tentang kesejahteraan gitu ya, keresahan-keresahan. Tetapi tetap meskipun itu diberikan tugas, keputusan tetap ada di tangan presiden. Gitu ya. Sebagai Wapres sebenarnya tidak ada keputusan politik yang bisa diambil oleh
Mas Gibran sebagai wapres ketika tidak dikomunikasikan kepada presiden. Oke, baik. Menarik untuk kita dalami pemirsa. Kita ingin tahu juga seberapa luas kemudian, ini kan sudah ada penugasan, sudah ditegaskan juga oleh Mas Suki tadi. Bagaimana kemudian seluas apa kewenangan yang bisa dilakukan oleh Wakil Presiden? Kami akan bahas lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.